Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada siang hari ini terambil dari Perjanjian Lama, yaitu kitab Ulangan pasal yang ke-28 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-27. Ulangan pasal 28 ayat yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-27. Dengan judul perikop kutuk. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu. Terkutuklah buah kandunganmu, hasil bumimu, anak lembu sapimu, dan kandungan kambing dombamu. Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa. Dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Tuhan akan meletakkan penyakit sampar kepadamu, sampai dihabiskannya engkau dari tanah kemana engkau pergi untuk mendudukinya. Tuhan akan menghajar engkau dengan batuk kering, demam kepialu, sakit radang, kekeringan, dan hama, dan penyakit gandum. Semuanya itu akan memburu engkau sampai engkau binasa. Juga langit yang di atas kepalamu akan menjadi tembaga, dan tanah yang di bawah pun menjadi besi. Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu. Dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu. Bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi ketujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka, sehingga engkau menjadi kengerian bagi segala kerajaan bumi. Mayatmu akan menjadi makanan segala burung di udara, serta binatang-binatang di bumi, dengan tidak ada yang menanggungnya. Tuhan akan menghajar engkau dengan bara Mesir, dengan borok, dengan kedal, dan kudis yang padanya engkau tidak dapat sembuh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi pokok bacaan kita pada siang hari ini terambil dari ayatnya yang ke-20. Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara, dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi tema perenungan kita pada siang hari ini yaitu carilah Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu, di sini saya mempunyai sebuah kisah yang begitu sedih, yaitu kisah tentang ban serep. Ya, tentang ban serep. Setiap hari ia merasa tidak dihargai dan tidak dipedulikan oleh pemiliknya. Jadi karena sudah tidak dihargai lagi atau tidak tahan lagi dan perlakuan tuannya, ia pun mencurahkan perasaannya. Ya, aku ini ban serep. Keberadaanku itu antara ada dan tiada. Ada tapi nyaris tidak digunakan. Tiada, tapi aku selalu menyertai kemanapun mobil itu pergi. Aku selalu setia berada di tempatku. Ya, saat itulah aku baru dicari. Bila tidak, ya kembali lagi aku tidak dipedulikan. Padahal
Bukankah keberadaanku ini sangat penting? Tanpa aku, kau tidak bisa melanjutkan perjalananmu. Tolong hargai aku dengan semestinya. Rawatlah aku dengan semestinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkadang dalam kehidupan kita memperlakukan Tuhan itu seperti ban serep. Ya, kita perlakukan Tuhan seperti ban serep. Kita tidak membutuhkan Tuhan bila keadaan kita sedang baik-baik. Kita tidak datang lagi kepada Tuhan. Kita mulai malas untuk pergi ke gereja. Pada saat keadaan kita tidak ada masalah atau pikiran kita lagi baik, hati kita lagi baik, kita tidak datang, kita tidak mencari Tuhan. Terkadang kita jauh dari kehidupannya. Bahkan kita pun membiarkan Alkitab kita berdebu. Saking sibuknya kita dengan kehidupan kita, mencari uang untuk memenuhi kehidupan kita. Sampai terkadang kita berpikir, kita berkata dalam kehidupan kita, dalam diri kita, aku sedang tidak membutuhkan engkau. Jadi buat apa aku datang kepadamu? Tapi pada saat kehidupan kita berbalik, keuangan kita mulai menurun, masalah demi masalah masuk dalam kehidupan kita, baru kita sibuk membaca Alkitab, kita sibuk pergi ke gereja, kita mulai sibuk mengikuti setiap kegiatan-kegiatan rohani, kita mulai sibuk mengikuti setiap ibadah-ibadah. Di situ baru kita merasakan, baru kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan selalu ada menyertai kita kemanapun kita berada, dimanapun kita berada, apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Tapi terkadang kita yang melupakan Tuhan. Kita seakan-akan merasa hidup kita ini bisa tanpa Tuhan. Hidup kita ini bisa kita jalani tanpa Tuhan. Padahal jika kita berpikir, jika 1 detik saja Tuhan atau 1 menit saja Tuhan meninggalkan kita, apa yang bisa terjadi dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, Saudara, kekasih dalam firman Tuhan. Jika kita sudah tidak diberikan kesehatan, kita mengeluh kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau mencobai aku? Mengapa engkau memberikan saya penyakit? Sadarkah kita, selama kita masih sehat, masih pulih, masih diberkati oleh Tuhan, kita lupakan Tuhan. Kita seolah-olah menjadikan Tuhan itu ban serep dalam kehidupan kita. Di saat kita mulai sibuk di saat kita mulai khawatir akan masa depan kita, di situ kita mulai mencari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita memang ini adalah sudah di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur segala kehidupan kita. Tidak ada salahnya jika kehidupan kita diberkati Tuhan, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. 1 menit saja kita untuk pakai untuk memuliakan Tuhan, untuk mencari Tuhan. Setiap waktu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita sadari bahwa Tuhan bukanlah ban serep yang bisa kita pakai seenaknya bila kita perlu, dan bisa seenaknya kita buang jika kita tidak membutuhkannya lagi.
Sungguh naif jika kehidupan kita atau hidup kita ini mengira jika tanpa Tuhan kita ini bisa hidup. Di dalam ayatnya yang ke-20 di situ sudah jelas dikatakan bahwa Tuhan akan mendatangkan kutuk, huru-hara dan pengajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu sebab engkau telah meninggalkan aku. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-6, di situ firman Tuhan berkata, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pribadi yang tidak dapat kita lupakan. Entah dalam suasana kita sedih, suasana kita lagi bahagia, kita harus selalu mencari Tuhan setiap saat. Karena tanpa kita berakar di dalam Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan bukanlah ban serep yang melainkan kemudi dalam hidup kita. Amin.